Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking this video. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Jami dengan NIM 811423074. Saya mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perundang-undangan K3 dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuningtyas Mahdang SKM MKKK. Happy watching guys! Kasus pertama, ledakan boiler pabrik kelapa sawit. Berdasarkan kronologi kejadian, investigasi awal menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi akibat akumulasi kelalaian yang sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Operator telah melaporkan adanya peningkatan tekanan boiler yang melebihi batas normal, serta ketidakberfungsian katup pengaman, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh manajemen, bahkan produksi tetap dipaksakan berjalan demi memenuhi target ekspor. Selain itu, ditemukan bahwa boiler tetap dioperasikan meskipun sertifikat layak operasinya telah kadaluarsa selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan kewajiban inspeksi dan pengujian berkala. Kondisi semakin diperparah dengan fakta bahwa operator boiler tidak memiliki sertifikat kompetensi sehingga tidak memiliki keahlian yang memadai dalam mengoperasikan alat bertekanan tinggi. Bahaya utama dalam kasus ini adalah penggunaan boiler sebagai pesawat uap bertekanan tinggi yang memiliki potensi energi yang sangat besar. Ketika tekanan tidak terkendali dan sistem pengaman seperti safety valve tidak berfungsi, maka risiko ledakan menjadi sangat tinggi. Resiko yang ditimbulkan dari kondisi tersebut sangat fatal, yaitu ledakan besar yang dapat menyebabkan kematian pekerja, luka bakar serius akibat uap panas dan api, keruntuhan bangunan akibat tekanan ledakan, kerusakan fasilitas produksi secara luas, gangguan operasional perusahaan, dan kerugian ekonomi, potensi bahaya lanjutan bagi lingkungan sekitar. Dengan kondisi sistem yang gagal total, resiko perubahan berubah dari kondisi sedang menjadi resiko tinggi high risk. Dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran serius terhadap peraturan ketiga di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Perusahaan melanggar ketentuan karena tidak menjamin keselamatan tenaga kerja dan tidak memastikan bahwa peralatan kerja dalam kondisi aman. Pengoperasian boiler tanpa pengaman yang layak merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban perlindungan pekerja. Yang kedua, Stum Ordonance tahun 1930, Peraturan Pesawat Uap. Boiler sebagai pesawat uap wajib memiliki sertifikat layak operasi yang masih berlaku. Dalam kasus ini, sertifikat sudah kadaluarsa selama 1 tahun, sehingga penggunaan boiler tersebut ilegal secara hukum. Yang ketiga, Permenaker terkait pesawat uap dan bencana tekan. Perusahaan tidak melakukan pemeriksaan berkala oleh ahli K3 pesawat uap, serta tidak memastikan operator memiliki sertifikat kompetensi yang merupakan kewajiban dalam pengoperasian alat bertekanan tinggi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang SMK 3. Perusahaan gagal menerapkan sistem manajemen K3 terlihat dari tidak adanya identifikasi bahaya, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap kondisi alat kerja. Pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus ini meliputi yang pertama, manajemen pimpinan perusahaan karena mengambil keputusan untuk tetap menjalankan produksi meskipun mengetahui adanya kondisi berbahaya. Selanjutnya, penanggung jawab teknis atau operasional karena tidak memastikan kelayakan alat dan kompetensi operator. Selanjutnya, bagian ketiga perusahaan karena tidak melakukan pengawasan dan inspeksi secara berkala. Namun secara hukum, tanggung jawab utama berada pada perusahaan sebagai pemberi kerja. Perusahaan dapat dikenakan beberapa sanksi hukum, antara lain yang pertama ada sanksi pidana, kurungan atau penjara bagi pihak yang lalai, denda sesuai ketentuan Undang-Undang K3. Yang kedua ada sanksi administratif, pencabutan izin penggunaan boiler, penghentian sementara operasional pabrik, kewajiban melakukan perbaikan sistem K3. Sanksi tambahan yaitu tuntunan ganti rugi kepada korban, sanksi dari instansi ketenagakerjaan. Jika terbukti berat, maka dapat masuk ranah pidana yang lebih serius.
Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan seharusnya melakukan yang pertama, menghentikan penggunaan boiler jika ada risiko tinggi yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, hanya menggunakan alat yang memiliki sertifikat layak operasi. Yang ketiga, melakukan inspeksi dan pengujian berkala pada boiler, mengubah safety valve ke yang berfungsi lebih baik. Selanjutnya, menolak operator tanpa sertifikat, menyusun SOP, melakukan audit K3 secara berkala, dan menerapkan SMK3. Dan yang terakhir, pemakaian APD seperti helm, sarung tangan tahan panas, kacamata safety, dan lain-lain. Kasus kedua, kasus keracunan pestisida di perkebunan Holikutra. Berdasarkan hasil investigasi awal, diketahui bahwa pekerja melakukan penyemprotan pestisida secara rutin hampir setiap hari selama musim panen tanpa perlindungan yang memadai. Perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri lengkap dan pekerja hanya menggunakan masker kain biasa yang tidak mampu menyaring partikel bahan kimia berbahaya, khususnya pestisida jenis organofosfat. Seiring berjalanan waktu, muncul gejala kesehatan pada pekerja seperti pusing, muntah, dan iritasi kulit. Bahkan, 2 pekerja mengalami gangguan serius berupa kerusakan saraf perifer yang merupakan indikasi paparan kronis bahan kimia beracun. Hasil pemeriksaan medis mengkonfirmasi bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh paparan organofosfat dalam jangka waktu yang lama. Investigasi juga menemukan bahwa perusahaan tidak memberikan pelatihan terkait penggunaan pestisida yang aman, tidak menyediakan MSDS, material safety datasheet, sebagai sumber informasi bahaya bahan kimia, serta melakukan penyimpanan pestisida di dekat ruang makan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki sistem pengelolaan bahan berbahaya yang sesuai standar K3, sehingga risiko paparan semakin tinggi. Bahaya utama dalam kasus ini adalah paparan bahan kimia beracun berupa pestisida organofosfat yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, kontak kulit, maupun kontaminasi makanan. Risiko yang ditimbulkan yaitu keracunan akut dengan gejala pusing, mual, muntah, iritasi kulit dan mata, gangguan sistem saraf termasuk kerusakan saraf perifer, penurunan fungsi organ tubuh jika terpapar dalam jangka panjang, risiko kontaminasi makanan akibat penyimpanan pestisida yang tidak aman, potensi kejadian penyakit akibat kerja yang bersifat kronis. Karena paparan terjadi terus-menerus tanpa pengendalian, maka risiko dalam kasus ini termasuk kategori risiko tinggi hingga kronis. Dalam kasus ini, perusahaan telah melanggar beberapa peraturan penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyediakan perlindungan keselamatan kerja, termasuk penyediaan APD dan pengendalian bahaya bahan kimia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perusahaan wajib memiliki tenaga kerja dari bahaya yang timbul dalam kegiatan perkebunan, termasuk penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan bahan berbahaya tidak sesuai standar, terutama dalam penyimpanan pestisida yang berdekatan dengan area makan, berpotensi mencemari lingkungan kerja. Selanjutnya, peraturan terkait B3, bahan berbahaya dan beracun. Perusahaan jelas tidak menyediakan MSDS dan tidak melakukan pengelolaan bahan kimia sesuai prosedur, termasuk pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini yaitu yang pertama, perusahaan sebagai pemberi kerja, sebagai pihak utama yang wajib menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kedua, manajer operasional perkebunan karena bertanggung jawab atas kegiatan penyemprotan pestisida. Selanjutnya, supervisor lapangan karena tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan APD dan prosedur kerja. Secara hukum, tanggung jawab utama tetap berada pada perusahaan sebagai pemilik dan pengelola kegiatan. Perusahaan dapat dikenai beberapa sanksi, yang itu sanksi administratif, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan operasional, ada sanksi pidana jika terbukti terjadi kelalaian yang menyebabkan penyakit serius, dapat dikenakan pidana sesuai Undang-Undang K3 dan Undang-Undang Lingkungan. Selanjutnya ada sanksi tambahan, kewajiban memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak, serta rehabilitasi kondisi lingkungan kerja.
Untuk mencegah terjadinya hal serupa, perusahaan seharusnya melakukan pengendalian. Yang pertama, menghentikan penggunaan pestisida kimia dan beralih ke metode pengendalian hama non-kimia, misalnya biologis atau mekanis. Kasus ketiga, jatuhnya pekerja dari ketinggian pada proyek konstruksi. Berdasarkan hasil investigasi awal, kecelakaan terjadi saat pekerja melakukan pemasangan pikisting pada ketinggian sekitar 15 meter di proyek pembangunan gedung 20 lantai. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri berupa full body harness yang seharusnya menjadi perlengkapan wajib dalam pekerjaan di ketinggian. Selain itu, ditemukan bahwa pekerja tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait pekerjaan di ketinggian, sehingga tidak memahami prosedur keselamatan kerja yang benar. Area kerja juga tidak dilengkapi dengan sistem pengaman seperti guard rail atau pelindung tepi yang berfungsi untuk mencegah risiko jatuh. Bahaya utama dalam kasus ini adalah aktivitas kerja di ketinggian tanpa pengaman yang memadai. Pekerjaan pada ketinggian memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, terutama jika tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri dan sistem pengaman yang kolektif. Risiko yang ditimbulkan yaitu jatuh dari ketinggian yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian, cedera kepala, patah tulang, atau trauma internal, risiko fatal akibat benturan langsung dengan permukaan keras, gangguan operasional proyek akibat kecelakaan kerja, kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Pada kasus ini, perusahaan telah melanggar peraturan penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, termasuk tidak menyediakan APD dan sistem pengaman kerja di ketinggian. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi wajib menjamin keselamatan pekerja dan menerapkan standar K3 dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Perusahaan tidak menyusun dan menerapkan rencana keselamatan konstruksi yang merupakan kewajiban dalam setiap proyek konstruksi. Selanjutnya ada peraturan terkait APD dan pekerjaan di ketinggian. Tidak tersedianya full body harness dan guard rail merupakan pelanggaran terhadap standar keselamatan pekerja di ketinggian. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini yaitu kontraktor atau pelaksana proyek sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas keselamatan pekerja di lapangan. Selanjutnya ada manajer proyek karena tidak memastikan penerapan sistem keselamatan kerja. Selain itu ada pengawas lapangan atau supervisor karena lalai dalam mengawasi penggunaan APD dan kondisi area kerja. Secara hukum, tanggung jawab utama berada pada perusahaan kontraktor sebagai penyelenggara proyek. Perusahaan ini dapat dikenakan beberapa sanksi, yaitu penghentian sementara proyek seperti yang telah terjadi, teguran tertulis dan denda administrasi, evaluasi hingga pencabutan izin usaha jasa konstruksi. Selanjutnya ada sanksi pidana. Jika terbukti terjadi kelalaian yang menyebabkan kematian, dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada sanksi tambahan, kewajiban memberi santunan atau kompensasi kepada keluarga korban, perintah perbaikan sistem K3 sebelum proyek dilanjutkan. Untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, seharusnya perusahaan melakukan yang pertama, menggunakan metode kerja dari tanah, misalnya crane, six-shore lift, atau MEWP, daripada manual pendakian. Selanjutnya, memilih sistem akses ketinggian yang lebih aman, platform kerja yang ditinggikan seluler versus scaffolding manual. Kasus keempat, kasus kebakaran gudang bahan kimia di perusahaan manufaktur. Berdasarkan hasil investigasi awal, kebakaran terjadi di gudang penyimpanan bahan kimia yang bersifat mudah terbakar. Perusahaan menyimpan berbagai jenis bahan kimia tanpa sistem ventilasi yang memadai dan tanpa pemisahan berdasarkan karakteristik bahan, misalnya yang mudah terbakar, reaktif, atau beracun. Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran maupun ledakan. Investigasi juga menemukan bahwa tidak terdapat label pada bahan kimia,
sehingga pekerja tidak mengetahui sifat bahaya dari bahan tersebut. Selain itu, perusahaan juga tidak menyediakan alat pemadam api ringan, yaitu APAR, yang sesuai dengan jenis kebakaran bahan kimia. Serta tidak adanya pelatihan tanggap darurat juga menyebabkan pekerja tidak mampu merespon kejadian dengan cepat dan tepat, sehingga memperparah dampak kebakaran. Bahaya utama dalam kasus ini adalah keberadaan bahan kimia mudah terbakar yang disimpan secara tidak aman, serta instalasi listrik yang rusak sebagai sumber pemicu kebakaran. Dalam kasus ini, perusahaan telah melanggar beberapa aturan penting. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan tidak menyediakan lingkungan kerja yang aman, termasuk tidak adanya sistem proteksi kebakaran, ventilasi, dan pengelolaan bahan berbahaya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asap beracun yang menyebar ke pemukiman menunjukkan adanya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan bahan kimia yang tidak sesuai standar. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perusahaan tidak memenuhi standar keselamatan dalam kegiatan industri, khususnya dalam penyimpanan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya ada peraturan terkait B3, yaitu bahan kimia berbahaya dan beracun, tidak adanya label bahan kimia, serta tidak adanya pemisahan bahan, serta penyimpanan yang tidak sesuai merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan B3. Pada kasus ini, pihak yang bertanggung jawab secara hukum yaitu ada perusahaan atau manajemen sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada penanggung jawab gudang karena tidak memastikan penyimpanan bahan kimia secara sesuai standar. Selanjutnya ada bagian ketiga karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian risiko. Secara hukum, tanggung jawab utama tetap berada kepada perusahaan sebagai pemilik dan pengelola kegiatan industri. Perusahaan juga dapat dikenakan beberapa sanksi, yaitu sanksi administratif, teguran dan denda administratif, penghentian sementara operasional, serta pencabutan izin usaha jika pelanggarannya berat. Selanjutnya ada sanksi pidana. Jika terbukti terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian dan pencemaran, dapat dikenakan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada sanksi tambahan, misalnya kewajiban untuk pemulihan lingkungan, serta ganti rugi kepada korban dan masyarakat sekitar yang terdampak. Untuk mencegah terjadinya hal ini, perusahaan seharusnya melakukan yang pertama, memisahkan bahan kimia berdasarkan klasifikasi bahaya, memisahkan bahan mudah terbakar dari oksidator. Selanjutnya, menyediakan ventilasi yang memadai di gudang, serta memeriksa instalasi listrik dalam kondisi aman. Selanjutnya, memasang sistem alarm dan deteksi kebakaran. Kasus kelima, paparan debu silika di perusahaan Bumi Mineral Sejahtera. Berdasarkan investigasi awal, kegiatan operasional tambang batu andesit di PT Bumi Mineral Sejahtera menghasilkan debu silika kristalin dalam jumlah besar, terutama pada proses pengeboran, peledakan, dan penghancuran batu. Paparan debu ini terjadi secara terus-menerus selama jam kerja yang panjang, yaitu sekitar 8-10 jam per hari. Dalam beberapa bulan terakhir, pekerja di area pengeboran dan crushing plant mulai menunjukkan gejala gangguan kesehatan seperti batuk kronis, sesak napas, iritasi mata, dan kelelahan. Salah satu pekerja bahkan telah didiagnosis mengalami gejala awal silikosis yang merupakan penyakit paru akibat kerja yang bersifat kronis dan tidak dapat disembuhkan. Bahaya utama dalam kasus ini adalah paparan debu silika respirabel yang sangat berbahaya bagi sistem pernafasan manusia. Risiko yang ditimbulkan yaitu penyakit silikosis, penyakit paru kronis dan permanen, ada gangguan fungsi paru, penurunan kapasitas paru, ada batuk kronis dan sesak nafas, iritasi mata dan saluran pernafasan, peningkatan risiko penyakit paru lainnya seperti PPOK, penurunan produktivitas kerja akibat kondisi kesehatan pekerja, risiko jangka panjang berupa kecacatan permanen. Karena paparan ini terjadi secara terus-menerus tanpa pengendalian, maka risiko dalam kasus ini termasuk risiko tinggi hingga kronis. Dalam kasus ini, perusahaan telah melanggar beberapa peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan tidak melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja, khususnya paparan debu berbahaya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan yang baik, termasuk perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja.
Selanjutnya ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen K3 terlihat dari tidak adanya identifikasi bahaya, pengukuran paparan, serta pengendalian risiko. Selanjutnya ada peraturan terkait NAB, nilai ambang batas. Perusahaan tidak melakukan pengukuran kadar debu lingkungan kerja untuk memastikan tidak melebihi batas aman. Selanjutnya ada juga peraturan terkait kesehatan kerja oleh Permenkes, tidak adanya pemeriksaan kesehatan berkala dan pemantauan penyakit akibat kerja merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan kesehatan tenaga kerja. Pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus ini meliputi yang pertama ada perusahaan, yaitu PT Bumi Mineral Sejahtera sebagai pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya ada manajemen operasional tambang karena tidak memastikan pengendalian debu dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada bagian ketiga atau supervisor dari perusahaannya karena tidak melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Secara hukum, tanggung jawab utama tetap berada pada perusahaan sebagai pengelola utama dari kegiatan pertambangan tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan dapat dikenakan beberapa sanksi. Yang pertama ada sanksi administratif, yaitu teguran dan denda administratif, serta penghentian sementara kegiatan operasional dan juga pencabutan izin usaha pertambangan. Selanjutnya ada sanksi pidana. Jika terbukti lalai hingga menyebabkan penyakit akibat kerja serius, dapat dikenakan pidana sesuai peraturan yang berlaku. Ada juga sanksi tambahan, kewajiban memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak, serta perusahaan juga diharapkan untuk melaksanakan program pemulihan kesehatan pekerja. Untuk mengurangi hal ini, perusahaan seharusnya melakukan yang pertama, mengurangi sumber debu pada proses produksi, misalnya menggunakan metode basah dan mengurangi pemotongan kering. Selanjutnya, tidak eksplisit tapi bisa mengganti bahan yang mengandung silika dengan alternatif rendah silika. Selanjutnya ada mengaktifkan dan mengoptimalkan sistem penekan debu melalui misalnya penyemprotan air di udara, serta meliputi sistem ventilasi dan pengumpul debu, local exhaust ventilation. Kasus 6, kecelakaan kerja forklift di PT Logistik Nusantara. Berdasarkan hasil investigasi awal, kecelakaan terjadi di area gudang PT Logistik Nusantara pada saat aktivitas operasional sedang padat. Proses bongkar muat dan distribusi barang berlangsung secara bersamaan tanpa pengaturan lalu lintas internal yang memadai. Operator forklift bernama Andi sedang memindahkan palet berisi televisi dengan ketinggian muatan sekitar 2 meter. Kondisi ini menyebabkan pandangan operator Operator forklift bernama Andi sedang memindahkan palet berisi televisi dengan ketinggian muatan sekitar 2 meter. Kondisi ini menyebabkan pandangan operator ke arah depan menjadi terbatas. Dalam kondisi tersebut, forklift tetap dijalankan dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa tindakan pencegahan tambahan seperti membunyikan klakson saat melewati tikungan atau area dengan visibilitas rendah. Pada saat yang sama, pekerja lain bernama Budi berjalan di jalur yang sama tanpa adanya pemisahan jalur antara kendaraan atau penjalan kaki. Tidak adanya rambu keselamatan, maka jalur maupun sistem pengendalian lalu lintas di gudang menyebabkan interaksi berbahaya antara forklift dan pekerja. Bahaya utama dalam kasus ini adalah penggunaan forklift di area kerja yang tidak memiliki pengaturan lalu lintas yang aman. Risiko yang ditimbulkan adalah tertabrak forklift oleh pekerja, stuck by hazard. Yang kedua ada cedera fisik seperti patah tulang, memar atau luka serius. Selanjutnya ada resiko fatal jika benturan lebih keras. Ada jatuhnya muatan dari forklift yang dapat menimpa pekerja. Ada kerusakan barang dan kerugian material, gangguan operasional perusahaan. Resiko dalam kasus ini termasuk resiko tinggi karena melibatkan alat berat dan potensi cedera serius hingga kematian. Dalam kasus ini, perusahaan telah melanggar peraturan penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan tidak menyediakan kondisi kerja yang aman, khususnya dalam pengendalian lalu lintas alat dan pekerja. Selanjutnya ada Peraturan Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Tidak adanya sistem manajemen K3 yang efektif, termasuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di area gudang.
Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini meliputi perusahaan, yaitu PT Logistik Nusantara sebagai penyelenggara kegiatan kerja. Selanjutnya ada manajemen gudang karena tidak menyediakan sistem kerja yang aman. Selanjutnya ada supervisor lapangan karena tidak mengawasi aktivitas kerja secara efektif. Yang terakhir ada operator forklift, yaitu Andi, jika terbukti lalai dalam mengoperasikan alay. Dalam kasus ini, perusahaan dapat dikenakan beberapa sanksi, yang itu ada sanksi administratif, teguran tertulis, denda administratif, dan juga penghentian sementara operasional. Dan juga selanjutnya ada sanksi pidana. Jika terbukti terjadi kelalaian yang menyebabkan cedera, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Ada juga sanksi tambahan, kewajiban memberikan kompensasi kepada korban, dan juga perbaikan sistem keselamatan kerja. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, perusahaan seharusnya melakukan yang pertama, mengganti forklift konvensional dengan truk jangkauan atau model stabilitasi tinggi. Selanjutnya yaitu memisahkan jalur forklift dan pejalan kaki secara jelas. Selanjutnya memberikan marka lantai dan rambu keselamatan, dan juga pengganti forklift ini dilengkapi dengan klakson dan alarm. Selanjutnya juga perusahaan seharusnya menyusun SOP pengoperasian forklift, pengaturan kecepatan maksimum dan minimum, pengaturan sistem lalu lintas internal, serta memberikan pelatihan operator forklift secara resmi. Kasus 7, kecelakaan listrik di PT Energi Teknik Mandiri. Berdasarkan hasil investigasi, kecelakaan kerja terjadi pada saat teknisi bernama Rizal melakukan perbaikan pada panel distribusi listrik di ruang kontrol produksi. Pekerjaan dilakukan dalam kondisi terburu-buru karena adanya tekanan dari supervisor untuk segera mengembalikan operasional produksi yang terganggu. Sebelum melakukan pekerjaan, tidak dilakukan prosedur pengaman yang seharusnya, yaitu pemutusan sumber listrik secara menyeluruh, yaitu isolasi energi. Selain itu, tidak diterapkan sistem lockout-tagout, yaitu LOTO, untuk memastikan bahwa panel listrik benar-benar dalam kondisi bebas tegangan. Saat Rizal membuka panel dan melakukan perbaikan, ternyata masih terdapat bagian panel yang bertegangan listrik. Ketika Rizal menyentuh konduktor tersebut, ia mengalami sengatan listrik yang cukup kuat hingga menyebabkan tubuhnya terpental. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik yang masih aktif dan tidak dikendalikan dengan benar. Bahaya utama dalam kasus ini adalah paparan energi listrik bertegangan tinggi yang tidak dikendalikan. Risiko yang ditimbulkan merupakan sengatan listrik, luka bakar akibat arus listrik, gangguan jantung, cedera akibat terpental atau jatuh, risiko kematian jika arus listrik lebih besar, kerusakan sistem listrik atau bahkan kebakaran. Risiko dalam kasus ini termasuk kategori risiko sangat tinggi (high to extreme risk) karena berpotensi menyebabkan kematian secara langsung. Pada kasus ini, perusahaan telah melanggar peraturan penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan tidak memastikan pekerjaan dilakukan dalam kondisi aman, khususnya dalam pengendalian energi listrik berbahaya. Selanjutnya, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, tidak adanya penerapan sistem manajemen K3 secara efektif, terutama dalam prosedur kerja beresiko. Bertanggung jawab dalam kasus ini adalah perusahaan, yaitu PT Energi Teknik Mandiri sebagai penyedia jasa dan penanggung jawab tenaga kerja. Selanjutnya ada supervisor karena memberikan tekanan kerja tanpa memastikan keselamatan. Selanjutnya manajemen K3 karena tidak memastikan penerapan prosedur LOTO. Dan yang terakhir ada pekerja, yaitu si Rizal. Jika terbukti tidak mengikuti prosedur, tanggung jawab utama tetap berada pada perusahaan sebagai penyelenggara sistem kerja. Dalam kasus ini, perusahaan dapat dikenakan sanksi, yaitu yang pertama sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, serta penghentian sementara pekerjaan. Selanjutnya sanksi pidana. Jika terbukti lalai hingga membahayakan pekerja, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Dan yang terakhir ada sanksi tambahan, yaitu berupa kewajiban kompensasi kepada korban serta perbaikan sistem keselamatan kerja. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, seharusnya perusahaan melakukan yang pertama, menggunakan alat penguji tegangan sebelum bekerja, serta menerapkan prosedur lockout-tagout, yaitu LOCO, secara wajib sebagai prioritas tertinggi. Kemudian menyusun SOP pekerjaan listrik bertegangan, pengaturan izin ke pekerja khusus, memberikan pelatihan keselamatan listrik, serta melakukan pengawasan ketat oleh supervisor saat pekerjaan berisiko tinggi, dan tidak memberikan tekanan kerja yang mengabaikan keselamatan.